Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dudi Wahyudin. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu Herman Apandi, yaitu seorang YouTuber dari Hariang. Dan saat ini lagi hot-hotnya atau lagi viral. Kita akan berbincang-bincang, akan menanyakan hal-hal yang mungkin teman-teman di YouTube juga belum tahu strategi untuk menjadi seorang YouTuber yang baik itu kayak gimana. Selamat datang Herman. Selamat datang, Bang. Senang bertemu dengan Anda. Saya bisa mengundang Anda, bisa berbincang-bincang. Banyak hal sih sebenarnya yang saya akan tanyakan di channel saya ini. Iya. Terutama Anda kok bisa viral gitu, Bang? Ya, kalau ngebahas viral sih belum viral ya. Ya, cuma iseng-iseng aja. Mungkin viralnya juga cuma di kampung ini aja sih. Belum ke jangkauan luas. Mudah-mudahan dapat Amin. rekomendasi lah. Harus itu, Bang. Amin, amin. Terus sejauh ini kan Anda, saya lihat di channelnya explore itu tentang alam ya. Kenapa lu milih alam gitu dibanding yang lain? Ya, banyak faktor sih, Bang. Satu, ya budget juga lumayan minim gitu kalau ekspos di hutan kan. Ya, yang kedua, emang tinggalnya di hutan gitu, mau ekspos apa lagi? Emang sehariannya di hutan. Terus respon keluarga untuk lu sendiri lah terjun di YouTube gitu kan, Bang ya. Soalnya kan orang tua kadang-kadang berpikir gini, Bang. Kenapa sih lu harus nganggur terus bikin channel? Kenapa lu nggak kerja aja gitu? Kenapa lu nggak cari duit setelah saya sekolahin tinggi-tinggi? Kenapa lu nggak jadi manajer? Kan orang lain, orang tua kan tuntutannya kayak gitu. Nah lu, Bang, malah milih jadi YouTuber gitu. Sedangkan proses untuk monet aja saya dengar tuh susah banget gitu. Ya, kalau ngomongin ke hal itu susah sih dijelasinnya, prosesnya panjang. Ya, untuk sekarang sih ya intinya orang tua sama keluarga juga udah respon baik lah, Iya. udah izinin. Karena memang lu udah viral. Ya, ya gitulah ya, karena gue konsisten juga di Siap. dunia YouTube itu. Ya, panjang lah, gak usah diceritain di sini ya. Terus strategi apa yang lu terapin untuk di channel lu hingga bisa viral, dan mungkin pemirsa di rumah ataupun teman-teman di YouTube sendiri pengen tahu gitu strateginya apa biar untuk menjadi seorang YouTuber yang baik itu seperti apa? Ya menurut gue sih konsisten aja ya, karena gue juga nggak tahu-tahu amat tentang YouTube gitu tadinya ya, karena emang belajarnya dari pengalaman, dari pertama ngupload step by stepnya kerasa banget. Kita jadi mengetahui strategi YouTube itu kayak gimana, dan banyak nanya juga, banyak nanya ke senior yang udah jadilah. Ya modal itu aja sih, nggak jauh-jauh amat dia mau Terus mendalami tentang YouTube. lu pernah nggak collab sama YouTuber terkenal gitu biar rating lu cepat naik, apa gimana deh strateginya? Apa hanya mengalir apa adanya aja? Kalau untuk collab belum pernah sih ya, karena emang konsepnya juga hutan, nggak Iya. mungkin misalkan collab sama artis di hutan gitu ya. Ya untuk sekarang berjalan natural aja apa adanya. Ya kan setahu gua juga kan banyak tuh artis-artis yang jadi YouTuber Iya. yang kayak apa ya, solo camping itu di hutan kan Iya, banyak juga. iya, kayak gitu. Lu nggak coba untuk collab nggak? Apa responnya belum ada? Ya satu emang responnya belum ada sih ya. Iya. Ya yang kedua juga jangkauannya sih jauh. Kalau dari sini kan kita tinggal di pedalaman banget ya, dari jauh dari perkotaan gitu. Jadi Akses jalan juga akses mempengaruhi ya? jalan juga mempengaruhi. Jadi kita berjalan apa adanya aja lah, Iya. semampu sendiri aja gitu. Terus kan di wilayah lu itu kan saya lihat itu potensinya juga cukup banyak, terutama di sumber daya alam ya. Apa lu nggak kepikiran gitu untuk eksplor lebih jauh tentang tentang desa lu gitu, tentang wilayah lu, dari budayanya, dari alamnya, dari pariwisatanya? Lu pernah nggak punya pikiran untuk ke situ? Bukan pernah lagi sih Bang kalau berpikiran ke situ ya, karena sebelum berpikiran sendiri juga itu banyak yang request banget. Kenapa sih kok di hutan gitu? Kenapa gak yang mudah aja kayak ekspos di desa, Ya. ekspos wisata, pariwisata kan di kita banyak banget ya. Karena
gimana ya, emang kegiatannya lagi fokus di hutan aja sih, lagi fokus di hutan. Jadi kalau garap yang lain susah, kenal sendiri gitu. Terus dari sisi kepemerintahan ya, karena memang kan lu udah terkenal di Bang nih, lu udah terkenal, terus ya banyak orang yang tahu tentang lu. Pemerintah responnya seperti apa? Apakah ada penawaran dari pemerintah setempat, misalkan cobalah angkat potensi ini gitu. Ada nggak dorongan dari pemerintah sendiri? Kalau dari pemerintah sendiri untuk langsung ke gua ya, itu belum ada respon apa-apa sih. Nggak tahu mah mereka nggak tahu mah ya nggak tahu dah. Iya. Pokoknya belum Susah ada ya, respon susah aja, ya untuk susah. berbicara pemerintah. Iya, susah. Dan Nah. gue juga acuh tak acuh sih terhadap kepemerintahan. Jadi ya gue kegiatannya di hutan, lu ada di dunia lu, gue ada di dunia gue gitu. Oh. Kalau gue ada respon sama pemerintahan ya ayo gitu. Cuman untuk sekarang berjalan Tapi apa untuk request sendiri dari subscriber lu Bang ya, banyak nggak yang ayo Bang sekarang budaya kita angkatlah Bang biar banyak orang yang tahu gitu? ya banyak banget, Banyak banget. banyak banget. Cuma belum kegarap aja kayaknya. Belum kegarap dan belum ke konsep aja sih, sekarang lagi fokus di hutan aja. Mudah-mudahan hutan selesai, budayanya terangkat, terus pariwisata juga. Karena memang saya tahu Bang, saya pernah lihat mengenai wilayah lu, daerah lu sendiri, potensi alamnya juga cukup luar biasa gitu. Dari sisi penghasilan dari bidang sumber daya alamnya ya. Iya. Kayak gula arennya itu terkenal banget punya Pak Iya, Anwar itu kan. emang mayoritas daerah saya itu, daerah Sabang khususnya ya, Iya, itu bertani aren. seni aren ya. Iya, Karena Pak Anwar itu saya lihat tuh ada channel namanya Aren Organik tuh, Iya. yang Mas Buhari itu. Oh, Dia iya, terkenal, iya. dia terkenal sampai tembus luar negeri, dia sampai ekspor itu. Berarti kan di sisi lain potensi alamnya cukup melimpah gitu Bang. Selain aren kan masih banyak tuh, ada lagi channel baru tuh yang mengangkat kopinya tuh robusta kan. Iya. Ada yang banyak robusta karena memang sebenarnya kayaknya yang saya lihat di Hardiang itu selain aren, kopi, terus jahenya banyak juga Bang ya dari sisi pertanian ya. Kita Kalau- coba untuk Iya. berbicara pertanian dulu nih. Kalau ngebahas dari sisi pertanian, emang Sobang itu kaya banget akan Sumber daya alamnya. sumber daya alam. Cuman untuk kita nih sebagai generasi muda ya, karena saya juga melihat lingkungan saya di kampung gitu. Jadi yang melek akan pertanian itu sebenarnya orang-orang dulu aja. Anak-anak mudanya enggak. Jadi slogan petani milenial itu sebenarnya Iya. belum Jadi diterapkan ya. belum diterapkan banget gitu. Iya. Jadi sebenarnya ada Iya ada ya. segelintir orang ada yang melek pertanian. Jadi sebenarnya generasi kita itu harusnya ya melihat. Jadi aset kita itu nggak jauh dari pertanian. Ya kayak hutan, sawah, kayak gitu. Terus saya pernah ngecek nih Bang, iseng-iseng ngecek di internet bahwa ada satu perusahaan besar, yaitu perusahaan Astra yang saya tahu itu. Iya. Dia ada CSR-nya itu di daerah Hariang. Itu kan daerah Abang juga itu kan? Iya, daerah. Dia itu kan mengembangkan jahe itu yang sampai dikirim ke PT Bintang 7 itu. Mungkin Anda kan sebagian kelompok yang mereka bina. Terus Abang itu kepikiran nggak untuk meliput kegiatan itu dan dipublikasikan? Ya pernah aja sih, pernah berpikiran kayak gitu, dan juga banyak penawaran lah, Iya. Bang, ekspos ini, ekspos itu gitu. Cuman untuk kegiatan saya, karena emang sehari-harinya saya di hutan, Ya. jadi belum sempat, ya saya juga belum lihat prosesnya kayak gimana, apanya kayak gimana. Jadi belum ini sih, belum apa ya, belum sempet aja Belum sempet sih. ya. Iya, kan soalnya kebanyakan di hutan. Tapi mudah-mudahan banyaklah orang-orang muda, generasi muda yang sadar akan sumber daya alam yang begitu melimpah di daerah Iya. Abangnya supaya bisa dikembangkan gitu. Ya, Iya. apa salahnya bikin channel baru? Bikin channel-channel gitu kayak Abang sendirilah. Mereka bergerak di bidang pertaniannya, Abang ekspor tentang hutannya kan kayak gitu. Itu sesuatu hal yang bagus kayaknya Bang ya. Ya sebenarnya tergantung orangnya sih ya. Jadi kalau misalkan kita mengikuti zaman, sekarang lagi zaman sosial media. Iya. Jadi apa salahnya gitu orang-orang nggak bertani juga tapi menguasai sosial media, Iya.
diisi dengan cara pertanian gitu loh. Jadi ibaratnya kalau bahan sekarang itu benar, petani milenial itu harus ada, Iya, gitu. harus Biar ada. Jadi- sumber daya alamnya, potensi dari daerahnya terangkat, ya, Iya, biar jadi- orang banyak tahu. Jadi mindset orang-orang zaman dulu tuh kalau di hutan ya di hutan aja. Kalau sekarang kan enggak, kita di hutan ditonton di kota kan, Iya. kayak gitu. Jadi bukan barangnya aja, tapi prosesnya juga bisa dilihat orang-orang gitu. Mantap. Berarti potensi kedepannya ini sangat luar biasa. Ya Bang. untuk Sobang sih, untuk sekarang lagi gencar-gencar konten kreator kan. Iya. Untuk saya, pemasukan saya nih ya, Sobang itu kayak akan alamnya, alam dan budaya kan, Iya. wisatanya juga banyak. Jadi untuk apa sih ngangkat budaya lain? Iya. Jadi sekitaran Sobang aja lu kontenin nggak bakalan habis. Nah Karena sekarang emang sumber dayanya sekarang kaya ini. gua minta saran lu ke subscriber yang ada di sana, sahabat-sahabat YouTube yang ada di luar sana, khususnya yang daerah Sobang. Iya. Biar supaya mereka itu apa ya, mengangkat citra budaya daerahnya sendiri gitu, biar banyak dikenal orang. Ya sebenarnya harus timbul dari hati sih itu mah. Iya. Jadi cinta daerah dulu. Cinta dulu ya. Cinta daerah dulu, baru kita nanti nggak bakalan kehabisan konsep untuk bikin suatu video untuk mengangkat satu daerah. Karena Sobang ini kaya kan, Iya. budaya, alam, hutan apalagi. Jadi ya tinggal kreatif kitanya lah. Makanya gua ambil lu untuk apa, gua undang lu datang ke sini Bang, karena mungkin bisa menjadi inspirasi bagi petani-petani muda Iya. ataupun orang-orang generasi muda yang ada di daerah lu Bang, supaya melek bahwa sumber daya alamnya yang cukup melimpah harusnya dikembangkan. Nggak usah jadi Iya. manajer lah dulu lah. Iya. Kembangkan ya, siapa tahu jadi YouTuber kayak siapa, si Dede Inon itu kan. Iya. Dia akan berbicara tentang alam, dia juga eksplor hanya daerah-daerahnya saja kan. Tapi dia sekarang jadi ya terkenal banget gitu. Maka penghasilannya itu luar biasa. Iya. Dia dari daerah Cianjur ya. Cianjur kayaknya. Iya. Sebenarnya bisa lebih dari dia juga, untuk alam kita lebih memadai sih. Lebih memadai ya. Iya. Cuman orang-orangnya belum sadar lah. Karena emang benar petani milenial itu dibutuhkan. Betul kan? Iya, sangat perlu di satu daerah itu butuh petani milenial untuk di zaman sekarang ya. Karena ya tadi kita bercocok tanamnya di hutan, tapi bisa ditonton prosesnya di luar gitu loh. Iya, iya. Jadi sangat memudahkan orang untuk mengetahui. Ngerti gua. Gitu. Terus kembali lagi nih ke tentang lo bikin channel di hutan. Sejauh ini lu sendiri ya sebenarnya pakai orang luar sih sebenarnya untuk Kalau- bikin konten itu, apa pakai misalkan ada kru tersendiri lah? Untuk sekarang sih apa-apa sendiri ya. Sendiri ya, Iya. sendiri. Syuting juga sendiri, edit sendiri, jadi Sulit, kamera sendiri. sulit kayaknya Ya sulit sih sulit, tapi untuk karena hobi sih. ya karena hobi saya tuh udah terbiasa kali. Gila lu Bang idenya. Ya karena Mudah-mudahan ke depan ya, jadi YouTuber terkenal lah. amin dan juga banyak banyak orang-orang, maksudnya nggak malu lah kita hidup di hutan kok, expose di hutan, kita lagi di hutan malu gitu di sosial media. Jadi ya sebenarnya sekarang orang-orang itu membutuhkan tontonan yang kayak lagi di hutan, di desa kayak gitu. Terima kasih Bang atas waktunya. Baiklah subscriber dimanapun Anda berada, ikuti terus channel dari Wahyudin, karena memang kita akan mendatangkan YouTuber yang handal yang bisa mengangkat citra budayanya di daerahnya masing-masing. Pelajari, terus coba, karena tanpa kita mencoba kita tidak akan pernah sukses Bang ya. Iya. Kayak kan orang slogannya kan kayak gitu. Iya. Mudah-mudahan orang-orang muda, generasi muda yang ada di daerah masing-masing bisa mengikuti jejaknya Bung Herman ini, karena memang Bung Herman juga prosesnya cukup lumayan berat. Jadi jangan putus asa. Selamat menonton dan terima kasih.